Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abdi idza ghatanama. Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abdi idza ghatanama. Arda maulahu bimal talzama tuba lin nafsi bitaqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyata ahlil jannati darissalam, wa tahiyatu islamihi assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita hidayah, ma'unah serta rahmatnya. Tanpa hidayahnya pasti kita masih di dalam lembah kesesatan. Tanpa ma'unahnya lah pasti kita masih di dalam lembah kesulitan. Dan yang terakhir, tanpa rahmatnya lah pasti kita di dalam lembah kebencian. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah bawa kita dari zaman yang penuh dengan kebodohan ke dalam zaman yang penuh dengan keilmuan. Mengenai multikulturalisme, mungkin bahkan faktanya topik ini akan sangat relate dengan keadaan kita sekarang, bangsa Indonesia terkhusus kaum muslimin dan muslimat. Banyak bermunculan di komentar Instagram, TikTok, Reels ataupun postingan di sosial media lainnya itu minim yang namanya toleransi. Maka dari itu saya sebagai santri perlu mengingatkan akan pentingnya toleransi dengan topik multikulturalisme. Multikulturalisme ialah sebuah ideologi atau pandangan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, etnis, agama, ataupun yang lainnya. Dalam kitab Lisanul Arab dijelaskan bahwasanya kata ukhwah itu berasal dari kata akhun. Kata akhun memiliki dua makna. Yang pertama saudara sekandung dan yang kedua teman dekat atau sahabat. Kemudian ukhwah sendiri juga mempunyai dua makna. Yang pertama persaudaraan dan yang kedua ialah perhatian. Jadi bagi kita semua yang merasa bersaudara, alangkah baiknya kita memberikan perhatian kepada semua pihak yang merasa kita anggap sebagai saudara. Kemudian mengenai ukhwah, bila kita tarik dan karena kita sebagai muslim, ukhwah bisa diartikan atau bisa dijadikan yang namanya ukhwah Islamiyah. Namun sebelumnya, Profesor Dr. Quraisy Shihab berkomentar mengenai arti yang sudah umum dalam masyarakat, yaitu ukhuwah Islamiyah diartikan sebagai persaudaraan sesama muslim. Ini sebenarnya kurang tepat
bahkan akan salah. Beliau berpendapat bahwasanya Islamiyah di sini itu na'tun ataupun adjektif, sifat, yaitu bila kita artikan lebih jauh lagi ialah persaudaraan yang diajarkan oleh agama Islam. Ada berapa sih persaudaraan yang diajarkan oleh agama Islam? Yaitu ada 4. Yang pertama ialah ukhuwah ubudiyah. Yang kedua ialah ukhuwah insaniyah. Yang ketiga ukhuwah wataniyah. Dan yang keempat ialah ukhuwah fiddinil Islam. Baik, yang pertama ialah ukhuwah ubudiyah, yaitu persaudaraan sama makhluk. Entah kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada alam, ataupun yang lainnya, kita harus merasa bersaudara. Dijelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada seorang hewan yang melata di bumi ini ataupun burung yang berterbangan di langit dengan kedua sayapnya, kecuali mereka juga ialah umat seperti kita semua. Dan yang kedua ialah ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kita semua itu mengolok-olok antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Bisa jadi golongan yang kita olok-olok itu akan lebih baik dari kita. Mungkin makna di sini tidak langsung menunjukkan persaudaraan sesama manusia, akan tetapi di sini menunjukkan bahwasanya kita sama manusia jangan sampai berpecah belah. Al-ittihad asasun najah. Persatuan adalah kunci kesuksesan. Dan yang ketiga ialah ukhuwah wataniyah, persaudaraan satu negara, satu bangsa. Dan yang keempat ialah ukhuwah fiddinil Islam, persaudaraan dalam atau sesama agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya kita muslim dan muslimat ialah saudara. Bila di antara kita bertikai, maka damaikanlah antara keduanya. Di sini saya ingin menjelaskan, ada banyak ayat yang mungkin relate dengan topik ini, tapi saya hanya menjelaskan 3 ayat sebagai landasan kita dalam bertoleransi. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai para manusia, sesungguhnya Allah itu telah menciptakan kita semua dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berkopilah-kopilah. Sesungguhnya di antara kalian semua, di antara kita semua, yang paling mulia ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha teliti. Di sini banyak sekali tafsiran mengenai kata ta'arufu di sini. Akan tapi saya mengambil 4 makna dari ulama-ulama tafsir. Yang pertama ialah at-ta'awun, yaitu saling tolong-menolong. Kemudian pengertian ta'aruf yang kedua ialah at-tanasub, saling bersosialisasi. Dan yang ketiga ihtiram, saling menghormati, saling menghargai. Dan yang terakhir al-ittihad, persatuan. Kemudian ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
La tasubbul ladzina yad'u min dunillah fayasubbullaha aduwwan bighairi ilm. Jangan sampai kita mencela sesembahan umat lain, karena pasti akibatnya mereka akan mencela sesembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim lebih banyak maslahah daripada mafsadah. Karena bila kita mencela umat lain, sesembahan umat lain, maka yang akan terjadi ialah mafsadah daripada maslahah. Islam diutus atau diberikan kepada kita yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah terhadap hablullah. Di sini banyak tafsiran mengenai hablullah, akan tapi saya ambil satu makna yaitu Al-Qur'an. Wala tafarraqu, dan janganlah kita saling berpecah. Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya perpecahan di sini ialah tidak hanya satu perpecahan yaitu agama saja. Akan tapi segala perpecahan Allah telah melarangnya. Antar budaya, antar suku, antar agama, antar ras ataupun yang lainnya, jangan sampai kita saling berpecah belah. Dari topik ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya jangan sampai kita terpecah belah. Maka bersatulah kita kepada hablullah, kepada Al-Quran. Jangan sampai kita terpecah belah dan kita nurut dengan ucapan-ucapan atau statement-statement para oknum-oknum yang ingin memecah belah kita dengan ucapannya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Al-ittihadu asasun najah. Persatuan adalah pangkal dari kesuksesan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.